Apalagi kaitannya dengan masalah riya. Riya unnas. Riya karena manusia. Karena sesuatu selain daripada Allah. Itu amalnya akan dikembalikan kepada kalian semua. Yang mengharap karena seseorang mengharap karena siapapun. Jadi amal ibadah yang baik dan benar ialah amal ibadah yang ikhlas. Dan ditekankan langsung dikunci oleh Allah di akhir ayat tersebut. Dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Kemudian kata lainnya dalam analog bahasa, berarti kalau selain daripada itu tidak lurus. Jadi kalau ada orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak ikhlas, tidak didasari ikhlas, berarti dia tidak lurus agamanya. Yang lurus agamanya ialah orang yang menanamkan dalam dirinya bahwa dalam segala ibadah apapun itu didasari ikhlas. Kemudian di dalam ilmu tasyawuf, di dalam kitab Hikam bahkan telah dijelaskan bahwa ikhlas itu adalah ruh segala amal ibadah. Ruhnya amal ibadah itu ikhlas. Kalau amal ibadah tidak ada ruhnya, berarti dia bangke. Tidak laku. Tidak hidup. Yang hidup itu ialah yang beruh, sementara ruhnya amal ibadah itu ikhlas. Coba renungkan lagi. Jadi kalau ada amal ibadah yang tidak ikhlas, itu sama saja amal ibadah yang tidak beruh. Kalau sesuatu yang tidak beruh, kalian bayangkan. Secantik apapun wanita, kalau dia sudah tidak beruh, tidak akan ada yang mau. Sejelek apapun wanita, kalau dia beruh, ya walaupun apa-apa, pasti mau. Coba deh. Laki-laki mana yang disodorkan suruh menikahi? Menikahi siapa? Menikahi yang artis cantik, seksi, tapi dia sudah mati. Coba. Gak akan mau karena apa? Itu sudah bangke. Sudah mayat. Betul. Cantik tatkala hidupnya, ganteng tatkala hidupnya, pandai tatkala hidupnya, semua tatkala hidup itu karena adanya ruh. Pada saat ruhnya tidak ada, menjadi mayat. Kalau sudah jadi mayat, gak akan mungkin ada yang mau. Wanita, sebut saja, gak usah jauh-jauh, istri saya saja. Nah, istri saya ya Bu. Nah Umi, andai saja, nih, saya yakin, hakul yakin. Kalau saya sudah tidak ada di dunia ini, saya meninggal. Udah selesai meninggal. Saya yakin, ibu nih gak mungkin tidur di kamar. Karena apa? Takut saya itu datang, padahal saya suaminya. Karena persoalannya sudah tahu mayatnya itu dikubur. Kalau bangun berarti pakai pocong. Datang kan. Saya datang dong sengaja. Saya tuh jahil saya itu jahilnya dunia akhirat loh gitu. Jahilnya lahir batin. Jadi pada saat itu ya udah langsung colek-colek. Hari ini colek-colek Umi, besok colek-colek ibu, gimana coba. Masih berani enggak di kamar? Kalau masih berani tak oyak-oyak gitu. Apanya tuh? Tempat tidurnya ruk. Masih teriak enggak? Masih berani enggak? Kalau berani, oh ya berani benar-benar nih wanita solehah. Nah itu loh. Nah kalau lari dari kamar, berarti solehah enggak? Ini repot ini. Ya kalau enggak ya cukup aja deh. Kalau enggak cukup begini aja. Jadi pada saat lagi tidur, baru tidur, colek langsung berdiri sambil sedekap begini. Gimana tuh?
Iya sih, saya yakin dengan hakul yakin istri saya itu adalah sangat mencintai saya. Takzim, taslim, apapun. Nah ya Bu. Ibu dan Umi itu adalah udah dahsyat banget. Pokoknya udah. Artinya takdim, taslim dan ya ampun. Pokoknya Allah memberikan wanita-wanita yang solehah. Ya. Nah, dan benar-benar menjadi menjadi penyupport. Semua, kalian semua, bukan hanya ibu aja deh, nanti pada iri lagi kan. Menyupport bapak gitulah dalam perjuangan. Itu bapak hargai semuanya, bapak apresiasi, bahkan bapak selalu berdoa. Kalian semua adalah akan selalu bersama bapak sampai nanti kelak di surga Jannatul Firdaus, amin. Ya Rabbal. Termasuk salikin salika semuanya di sana, semua yang di nanti sana. Oh saya nggak ada. Iya, termasuk kalian semua, nggak usah khawatir. Makanya tiap pagi bapak berdoa terus sampai itu kalau boleh tuh, kalau andai saja itu doa bapak tiap pagi itu diucapkan dengan mulut langsung ucapan itu mungkin lama-lama bibir bapak tuh doble gitu. Karena sangat terus doa terus dan itu doa terus ya, doa terus. Nah, oleh karena itu, walaupun Bapak sudah yakin semacam itu, kalian yakin, termasuk anak-anak Bapak semuanya, kalian yang di sini deh semua, yang di sini semua. Nanti kalau Bapak sudah meninggal, Bapak mau ngetes. Serius, Bapak mau ngetes semua. Kedimi-kedimi Bapak datang pakai sarung, setelah pakai sarung, kemudian Bapak tutupin sarungnya. Kemudian Bapak udah mukanya aja, kemudian mukanya Bapak itemin, kemudian kelihatan matanya aja. Udah kelihatan matanya aja, udah kok masih kuat juga. Nanti Bapak hanya mau nyengir giginya aja yang putih. Oh Bapak kok gitu? Ya jahil-jahilan aja gitu, iseng-iseng aja, pengen tahu gitu. Keimanannya sejauh mana sih gitu loh. Cintanya terhadap Bapak sejauh mana sih? Nah ini kan persoalan maksud Bapak di sini. Kendati pun kalian nggak salah, kalian takutnya nggak salah. Ibu seumpamanya pergi dari kamar yang biasa tidur nggak salah. Umi juga pergi dari kamar nggak salah. Tapi persoalannya di sini yang menjadi masalah di sini bahwa secinta apapun kalau sudah meninggal dunia itu beda. Kalau ada orang menyatakan cuma sehidup semati, biarkanlah satu lubang jadi satu. Itu hal-hal yang mustahil. Itu. Ya biarlah kita kalau meninggal itu satu lubang aja. Benar-benar mau ngorek kagak. Oh bisa kok satu lubang. Ya kalau anak-anaknya mau nguburin satu lubang dengan bapaknya yang meninggal duluan, iya bisa jadi. Tapi kalau yang sesungguhnya tidak. Tidak seperti apa tuh di agama lain dulu, zaman dulu ya, kalau sekarang sudah nggak ada. Dulu tuh di agama lain kalau suaminya meninggal dia menyeburkan diri di kobaran apinya. Nah itu jadi api pembakarannya langsung. Itu sebagai tanda bukti setianya. Itu konyol sebenarnya. Tapi itu dulu ya, dulu. Sekarang sudah nyaris nggak ada ya, artinya nggak ada yang semacam itu. Karena terkait dengan masalah HAM dan sebagainya lah. Udah kita tidak berbicara. Intinya di sini bahwa apapun alasannya, kalau sudah tidak beruh, itu sudah menjadi mayat dan hanya ada satu kata, menakutkan. Titik. Udah nggak ada. Menakutkan udah gitu doang. Udah. Apa sih? Udah sebenarnya. Udah contohnya Himah, contohnya. Sangat mencintai suaminya Aan meninggal, kemudian pas itu meninggal, belum dikubur, dia bangun, pasti lari. Pasti lari, terbirit-birit lari. Kenapa? Ya itu tadi, karena masa udah gak ada ruhnya, aku bangun gitu loh. Ya lari lah, terbirit-birit bisa jadi. Kan sama seperti itu. Ya. Makanya secantik apapun, seganteng apapun, kalau tidak ada ruhnya, udah mayat, udah aja. Udah, kalau udah jadi mayat, udah ya genderuwo atau kuntilanak, udahlah. Kuntilanak, udah selesai, udahlah. Ya, kita Bapak memberikan pemahaman semacam itu, Bapak ingin mengajak kalian untuk memahami dalam hal ibadah. Bayangkan, ibadah yang tanpa ruh, kan kayak dedemit akhirnya, menakutkan.
Makanya ibadahnya menakutkan. Wah, ibadah menakutkan apa? Wah, sholatnya udah macam-macam. Kalau menakutkan, pokoknya menakutkan. Kalau dia ibadah sosial, dia show off. Gitu. Wah, dia ingin disanjung, ingin mendapatkan, wah udah macam-macam. Kalau ibadah-ibadah ini, ibadah ritual yang lainnya, dia suka mendiskreditkannya. Pokoknya intinya ialah dia mayat. Ibadahnya itu sama dengan mayat. Gak ada artinya. Dan apa saja, gitu. Yang namanya bangke itu tidak akan laku dijual. Percayalah. Lah kalau ayam itu matinya dipotong, itu laku. Tapi kalau ayamnya ayam tiren, nah, kalian kadang-kadang gak sadar suka makan ayam tiren. Mati kemarin maksudnya. Nah, ayam tiren, ayam mati kemarin itu, makanya kalau beli ayam di pasar itu yang langsung kelihatan dipotong, jangan yang udah potong, udah mati. Itu padahal udah mati kemarin tuh. Kalau dibawakan, bisa jadi tuh. Nah, nggak sadar. Tapi kalau kalian ragu, jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan haram dimakan. Makanya saya nggak pernah tanya istri saya, ini ayam beli hidup atau mati? Bodoh amat, makan aja, bismillah udah. Husnuzon. Sangka baik aja udah. Mending begitu. Nah, itu semua nggak ada pokoknya nggak ada manfaatnya dan nggak ada apa artinya kalau yang namanya bangke. Nah, sementara ya amal ibadah yang tanpa ikhlas itu seperti jasad yang tak beruh karena ruhnya ibadah tuh ikhlas. Nah, akan kita lanjutkan lagi. Lalu bagaimana? Ya seperti firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata dzalika dinul qayyimah. Yang tadi artinya jelas, Allah tidak menyuruh ibadah kalian kecuali dalam keadaan ikhlas. Salatnya ikhlas, zakatnya ikhlas, itu adalah agama yang lurus. Kalau dalam firman lain sangat jelas sekali ya, bahwasanya fa'akim wajhaka lidini hanifa, hadapkan dirimu ke agama Allah yang hanifah, yang lurus. Berarti ini mengikhlas harus lurus. Nah, kalau ini sudah lurus, di akhir ayat itu, saya nggak membaca pertengahannya, di akhir ayat itu menyatakan dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Jadi ikhlas itu ialah orang yang meluruskan niatnya hanya pada Allah. Nah, kemudian bisakah orang meluruskan niatnya pada Allah? Tidak bisa. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mengerti dan mengamalkan tauhid. Nah, karena itu ke sana. Makanya kalau ada orang yang tidak paham ilmu tauhid, apalagi mengamalkan, bicara tentang ikhlas, itu kizib disebutnya, kebohongan. Kebohongan, bohong. Karena nggak akan mungkin ikhlas orang yang tidak mengerti ilmu tauhid dan mengamalkannya. Bapak sudah berulang kali menyebutkan kepada kalian sebagai contoh di dalam Al-Quran, nama-nama surat itu biasanya terkait erat dan ada lafadznya di dalam surat tersebut, ayat-ayatnya. Contoh surat Al-Baqarah, itu ada tentang kisah Al-Baqarah, ialah sapi betina. Surat Ali Imran, ini ada kisah tentang Ali Imran, yaitu keluarga Ali Imran. Surat apalagi Maryam, tentang Maryam. Surat Isra tentang Al-Isra. Surat Yasin, yaitu ada kalimat Yasinnya. Toha, ada kalimat Tohanya. Ayat pertama dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu surat yang tidak real kelihatan secara harfiah, secara makna dalam arti lahiriah, secara lafdiah, itu hanya satu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas isinya tauhid. Tidak ada kalimat lain kecuali kalimat tauhid yang memproklamirkan tentang tauhid.
Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya itu kalimatnya. Tapi disebut namanya surat Al-Ikhlas dan surat yang paling istimewa. Barang siapa yang membaca 3 kali surat itu sama dengan membaca 30 juz Al-Quran. Itu tamat tuh. Makanya Bapak kalau sholat witir itu selalu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Apalagi kalau sholat witir di bulan Ramadan itu Bapak baca 3 kali. Kenapa? Berarti setiap malam itu tamat 1 Al-Quran. Tiap malam tamat Al-Quran. Nah, kalau kalian saya ajak sholat malam lagi, baca mutlak itu 15 kali. Berarti 5 kali tamat. Nah, 5 sama 6 kali setiap hari. Wah, istimewa banget kan? Itu nilainya karena apa? Itu diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dipraktekkan pada saat peristiwa sayembara. Ya, sayembara Rasul terhadap para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menamatkan 30 juz Al-Quran, maka dia akan menjadi mantu saya. Saya hadiahkan Fatimah untuk menjadi istrinya. Wah, keren kan? Bapak mau begitu, takut kalian nanti udah bisa gitu kan. Udah. Siapa di antara kalian yang bisa menamatkan Al-Quran dalam 1 malam, saya kasih hadiah, saya kawinkan dengan jamu. Nah, jamu tuh, udah. Saya punya jamu soalnya di sini. Bapak jamu-jamu apa sih? Jamu tuh janda muda. Nah kan? Udah. Saya siapa? Tuh, cakep kok itu. Walaupun bohai gitu. Nah, cakep, ya gede dikit, wah empuk pokoknya. Ya, jamu tuh. Yuk, ayo salikin, siapa yang mau? Ayo. Nah, mumpung itu obral. Ya. Obral ya. Ada di sana yang mau, tapi saya sudah punya istri, kagak diterima. Nah, itu contoh. Nah, pada saat semalam itu para sahabat pada baca, banyak yang baca. Ada yang baca pas pagi setelah subuh langsung tanya, siapa? Aduh Pak, ya Rasulullah, saya cuma bisa 27 juz. Terus saya jawab, udah semuanya pada alat kurang semua. Sidina Ali dari malam tidur mulu. Nah, dia bangun, pas bangun udah bisa ditanya. Terus habis sholat subuh, saya ya Rasulullah. Sahabat bilang, nggak mungkin dia tidur mulu di sana, nggak mungkin tuh. Ya, saya kan baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah, saya baca surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, kan udah tamat. Karena kata Rasul, barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menamatkan 30 juz Al-Quran. Betul kan ya Rasulullah? Sodakta ya Ali, kamu cerdas benar. Ya udah nikah deh sama Fatimah. Nah, tuh kan, enak gitu. Wah, kan? Wah benar, Ali cerdas makanya siapa yang bisa menamatkan Al-Quran gitu. Ya, berapa 30 juz dalam 1 malam saya nikahkan sama jamu. Nah itu ya, sama 30 juz dalam 1 malam. Tapi beneran gitu, bukan baca Al-Ikhlas. Ntar baca Al-Ikhlas doang ya. Nah, itu contoh ya, surat Al-Ikhlas begitu istimewa. Nah, yang Bapak maksud di sini, ternyata ikhlas itu adanya pada orang-orang yang ahli tauhid. Nah, yang tidak ahli tauhid gak mungkin bisa ikhlas. Nah, terus gimana mengerti tauhid? Mengerti tauhid pun bukan sebatas tauhid aqaidul iman. Tauhid yang benar-benar faham tauhid yang muwahhid. Nah, itu tauhidnya apa? Tauhidnya minimal ialah dia memahami tauhid asy'ariyah. Kemudian dia meningkat pada tauhid ahlul kasyaf. Dalam mazhabnya di sini, orang yang disebut ahlu sunnah wal jamaah, nih kalau ada orang yang mengklaim dirinya ahlu sunnah wal jamaah, dia harus paham persis, ngerti tentang tauhidnya ahlu sunnah wal jamaah ialah asy'ariyah, yaitu Imam Asy'ari. Nah ini ngakunya ahlu sunnah wal jamaah saja, tentang Imam Asy'ari dan tauhidnya nggak paham, kan aneh. Ya mungkin ahli sunnah wal jamaahnya itu hanya syariatnya saja. Nggak bisa, harus syariat dan ya tauhid hakikat kan harusnya semacam itu. Nah kan ya. Nah Imam Asy'ari, nah jadi makanya tauhid yang ma'bud, yang ma'budoh artinya yang diterima
Yang selamat dunia akhirat kalau dalam kitab Adun Nafis ialah Asy'ariyah. Dalam pengertian mazhab Tauhidul Af'al. Dalam mazhab Tauhidul Af'al nanti bentar lagi akan dibahas di dalam kitab Ad-Durrun Nafis itu. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian meningkat pada pemahaman yang sesungguhnya yang mukasyaf, yang terbuka. Tauhid masuk kepada wilayah hakikat ialah ahlul kasyaf, yaitu orang-orang yang terbuka, yang faham tentang hakikat diri dan wujud yang sesungguhnya, tentang Allah itu ahad, Allah itu esa yang sebenarnya. Kalau sekarang orang-orang Islam apalagi yang gak paham tauhid, hanya belajar sholat, puasa, zakat, haji, coba kalau tanya tentang apa maksudnya Allah itu ahad, esa, yang dimaksud esa itu gimana sih? Esa ya tidak satu, tidak dua. Kalau tidak satu, tidak dua berarti tidak bisa dihitung. Iya, berarti tidak ada dong. Emang. Makanya waktu kecil ditanya, diajarinya Allah itu tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kiri, tidak ada di kanan, tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di mana-mana. Tidak ada akhirnya Allah. Kan begitu. Hakikatnya ialah apabila sudah faham tentang mengacu dari pemahaman sifat 20. Kalau Imam Asy'ari dulu adalah sifat 13. Jadi sifat 13 kemudian disempurnakan 7 lagi menjadi sifat 20. Mengacu dari sifat itulah pemahaman tauhid akhirnya berkembang dan berlanjut sampai pada pemahaman hakikat dari la ilaha illallah masuk kepada la ilaha illallah sampai kepada la maujudan illallah. Nah, itu yang akhirnya ahlul kasyaf. Nah, kalau tidak memahami tauhid semacam ini gak mungkin akan bisa ikhlas. Gak mungkin akan bisa ikhlas. Kenapa? Karena gak akan mungkin orang yang tidak paham tauhid dan tidak mengamalkan itu bisa ikhlas dalam ibadahnya. Sementara ikhlas itu dibutuhkan kejernihan, kemurnian hati. Makanya ikhlas itu artinya murni. Jadi kalau orang yang hatinya tidak murni, gak bisa dalam mengamalkan ibadahnya. Maka ibadahnya sama dengan bangke, tidak berruh. Kalau sudah bangke, ya sudah gak bisa diterima. Dan kalau dijual ya gak laku, bangke gak laku. Nah, itu loh. Orang secantik apapun kalau sudah bangke gak ada yang mau kok. Nah, itu. Udahlah, kita gak usah jauh-jauh lah. Artis Hollywood cantik banget, modar dia. Tawarin, gak usah jauh-jauh sama Ikhwan Bambang juga gak mau dia. Gak mau, gak bakal mau. Nah, itu gak mau, kenapa? Apalagi dengan kita ya. Nah, semua gak mau, kenapa? Ya orang bangke, ngapain? Gitu. Emang mau lihat apanya gitu ya, gak bisa. Nah, itu saja ya anak-anakku semuanya. Jadi sudah jelas, bahkan di sini juga sudah Bapak jelaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwasanya amal ibadah yang diterima oleh Allah ialah amal ibadahnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah orang yang sadar penuh tentang kondisi dan keadaan Allah. Orang yang bertauhid, yaitulah orang yang ikhlas, yang mengamalkan ilmu tauhid. Nah, dan memahami tentang hakikatnya. Nah, itulah baru bisa mencapai kepada derajat ikhlas. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu diberikan oleh Allah bimbingan hingga menjadi orang yang ikhlas dalam amal ibadahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajmain wa alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadina wa labnatin sallallahu hadratin Nabi Mustafa Rasulillah wa ilahi wa minal amil mursalin wa lal syahadu wa salin wa malaikatul muqarrabin khususan sahan alak baramum junaid al-Baghdadi wa khususan yang santri malam Syekh Abdul Halim Mubsir membagi bin wajib wa duratum walim al-Fatihah.
Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa biqurbika wa ma'rifatika. Afdhalu zikri annahu la ilaha la ilaha la ilaha La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa bisyirrihi wa bizatihi